Tuhan tidak ciptakan kita untuk menjadi orang sukses, tetapi Dia ciptakan kita untuk menjadi orang setia. Jadi, penuhilah pialamu dengan kesetiaan. Kesuksesan itu bonusnya. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, terutama anggota KGP, kita punya tema utama bulan ini masih berlaku, Godfidence in Influence. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kalau pakai terjemahan bebas, aku dapat melakukan segala hal. Sejalan dengan Kolose pasal 3, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala perkara itu apa aja? Dalam catatan Alkitab tentang Rasul Paulus, tidak semuanya, tapi hanya beberapa saya singgung, dia pernah disalah mengerti karena dia pernah menjadi penganiaya jemaat waktu masih jadi Saulus. Dia pernah mau dibunuh dan kemudian diturunkan dengan keranjang dari sebuah tembok. Dia diancam, pernah dipenjarakan, menjadi tahanan politik para pemimpin agama. Dia ditolak di Yerusalem karena orang takut. Dia ikut dalam pelayaran kapal yang karam. Dia pernah digigit ular. Dia pernah lapar, bahkan juga pernah kenyang, kecukupan, kelimpahan, dan duri dalam daging. Jadi, semua perkara itu dia tanggung. Sebenarnya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9, waktu dia mengalami lawatan Tuhan secara khusus di depan pintu gerbang kota Damsik, Tuhan suruh Ananias untuk pergi berdoa buat dia waktu masih buta. Dan waktu Tuhan Ananias bilang, Tuhan, kami sudah dengar kiprah orang ini. Lalu Yesus bilang, kamu pergi saja doakan dia, karena aku akan tunjukkan kepadanya bagaimana penderitaan yang dia alami. Jadi ternyata masa lalunya tidak langsung sekedar dipulihkan, disembuhkan, tapi setelah dia dipulihkan, ada sejumlah penderitaan yang dia alami. Itu menunjukkan bahwa dia mesti ambil bagian dalam seluruh perjuangan dan penderitaan Kristus. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, aku menggenapkan apa yang dialami oleh Kristus. Seolah-olah yang dikerjakan Yesus belum genap. Tapi itu yang dia maksud ialah aku terlibat langsung. Aku ikut merasakan. Aku ikut menanggung dan pernah ditanggung oleh Rajaku. Ini yang disebut percaya dan mempercayakan diri. Godfidence itu artinya percaya kekuatan Allah dan tidak cukup, tapi juga mesti mempercayakan diri kepadanya. Sekali lagi saya berharap saudara-saudara membaca ulang Kisah Para Rasul 9 ayat 1-31 tentang momentum ketika Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa karena lawatan Tuhan. Itu akan memberi kita inspirasi untuk mengerti bagaimana Paulus itu menjalani kehidupan imannya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, apa dampaknya dari pertobatan itu? Perhatikan, saudara, dia dijumpai oleh Barnabas. Dan kita tahu di Alkitab, Barnabas adalah bapa rohaninya Paulus. Paulus pernah karena disalah mengerti, ditolak, lalu dia balik ke Tarsus di kampungnya.
Dan Barnabas pernah ke sana untuk cari dia. Saudara bisa bayangkan, Tarsus itu kota yang begitu besar, nggak ada peta, nggak ada uh, Waze-nya, nggak ada map-nya. Bagaimana dia mencari seorang yang ada di kota itu. Dan saya bayangkan saja, Paulus mungkin merasa, waduh, panggilannya itu udah nggak benar. Perjumpaan dia dengan Tuhan di Damsik itu mungkin sekedar ilusi belaka. Buktinya dia ditolak, diancam, dan kemudian dia pulang kampung. Tapi ada seorang Barnabas. Barnabas artinya penghiburan. Barnabas dengan tekun mencari, dan saya bisa bayangkan ketika Barnabas ketok pintu rumahnya, yang ibunya Paulus yang keluar, ya. Ibunya Paulus mungkin keluar dan tanya, cari siapa? Wah, aku cari temanku. Mungkin ibunya juga ragu-ragu karena Barnabas, Paulus kan mengalami ancaman. Dan waktu Barnabas masuk, Paulus berdiri dan peluk dia, dan kemudian dia punya kepercayaan yang muncul lagi. Oh, ternyata panggilanku tidak salah. Dan Barnabas bawa dia kembali ke Yerusalem. Di situ dia dibapai. Saudara, kita tahu Paulus itu orang yang sangat cerdas karena dia kuliah di bawah asuhan guru besar Gamaliel. Jadi dia sangat cerdas tentang hukum Taurat. Dia mengerti tentang firman Allah. Tapi dia bersedia untuk dibapai oleh Barnabas. Seluruh pride-nya, gengsinya sudah dipatahkan di pintu gerbang kota Damsik itu. Kemudian Paulus melanjutkan menjadi bapak bagi Timotius. Lalu dia suruh Timotius mempercayakan apa yang dia dapatkan kepada orang yang taat. Perhatikan urut-urutannya. Habis orang yang taat, lalu dia bilang lanjutkan kepada orang yang cakap mengajar. Jadi ini prinsip apa? Ini prinsip discipleship, prinsip pemuritan. Berjumpa dengan Tuhan itu tidak cukup. Mempercayakan diri kepada Tuhan itu tidak cukup. Mesti ada langkah selanjutnya yang dikenal di Alkitab dengan istilah discipleship atau pemuritan. Ini beberapa gambar yang saya kutip, ya. Sebelah kiri ini Barnabas dan Paulus waktu mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Paulus dengan Timotius muda, kemudian Timotius mengajarkannya kepada orang-orang yang cakap mengajar. Lalu saya bikin refleksi, ini Panus dan anak pertama Yanson, ini Panus dan pria-pria di China. Nah, ini Pak Jonathan Patricia, Panus dan pria-pria rock di Makassar dan banyak lagi. Nah, suatu ketika ada seorang teolog di zaman Nazi Jerman, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia pernah digantung di zaman Nazi Jerman karena dia tidak setuju dengan cara Hitler. Dia bilang begini, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Kristen tanpa pemuritan sama saja dengan Kristen tanpa Kristus. Ini saudara bisa bayangkan. Gereja atau Kristen yang tidak memuridkan itu sama dengan gereja itu nggak ada Kristus. Dan ini peringatan keras buat kita semua. Saya sampaikan di banyak tempat. Tapi gereja-gereja modern terus mengabaikannya. Padahal itu gaya hidup Kristus. Bahkan Dietrich Bonhoeffer mengulangi satu hal lain. Dia bilang begini, cheap grace is the grace we bestow on ourselves. Grace without discipleship sama dengan grace without cross.
anugerah atau kasih karunia murahan adalah anugerah yang diberikan untuk diri sendiri. Dan anugerah atau kasih karunia tanpa pemuritan itu sama dengan kasih karunia tanpa salib. Jadi pusatnya itu selalu salib. Nah, 2 Timotius 2 Paulus bilang kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Minggu ini, baik hari Minggu maupun kemarin, Pastor Togap mengulangi 5 prinsip ketaatan yang terus-menerus mengingatkan kita tentang hakikat murni dari sebuah ketaatan. Dan kalau kita baca di Alkitab, ya salah satu buah roh itu kan ketaatan itu atau kesetiaan. Jadi urut-urutannya itu, perhatikan apa yang sudah kau dengar. Ya, kita dengar firman Tuhan, kita mendengar kebenaran ilahi, kemampuan mendengar. Menurut saya itu pendengaran yang dipertajam. Dan pendengaran yang dipertajam itu dia keluar dari mulut yang diucapkan sebagai seorang murid. Maka itu mesti dipercayakan, dilanjutkan. Pertama-tama kepada orang-orang yang faithfulness, yang setia, supaya itu tidak hilang, tidak sia-sia. Orang-orang yang dapatkan sesuatu, banyak gelar akademisnya, ya, penuh hikmat-hikmat, penuh pengetahuan yang luar biasa. Tapi kalau dia nggak sampaikan, salurkan, maka dia ibarat sebuah waduk. Dan kita tahu kan waduk. Waduk itu fungsinya menampung air, kemudian menyalurkannya ke sawah. Dan seluruh sawah ladang itu akan dibasahi sehingga tanahnya menjadi subur. Kalau waduk itu tidak menyalurkan airnya, maka 2 hal terjadi. Air dalam waduk itu akan membusuk, dan seluruh sawah ladang di sekitarnya akan kering dan tidak menghasilkan apa-apa buat manusia. Jadi prinsipnya di sini ialah berdampak, menyalurkannya, menyampaikan, dimulai dengan mendengar dan melakukan. Baru kemudian disampaikan kepada orang-orang yang cakap mengajar. Perhatikan, percaya dan mempercayakan diri berarti sepakat melakukan apa yang Yesus lakukan. Dan yang Yesus lakukan adalah pemuritan. Gaya hidup Yesus ialah gaya hidup pemuritan. Jadi ini amat mendasar. Dan itu memang berbiaya. Berbiayanya bukan soal uang, tapi biayanya soal kerelaan, kesediaan untuk dimuridkan. Apa yang Timotius dengar dari Paulus sebagai bapaknya, dan diperintahkan untuk dilanjutkan. Ya. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang. Saudara, kalau saya punya uang 100.000 dan saya kasih ke anak saya Yanson atau kasih ke Ibu Nana, selesai, nggak ada lagi, kan cuma 100.000. Tetapi kalau saya memberikan pengetahuan, hikmat, pengalaman kepada mereka, saya tetap punya. Dia nggak habis. Malah dia bisa bertambah. Karena sesuatu yang kita berikan dari apa yang kita alami, justru Tuhan tambahkan. Yesus pernah bilang, apa yang ada padamu akan ditambahkan, apa yang tidak ada padamu akan diambil. Jadi ini penting untuk kita lakukan. Kita nggak cukup dengan aku percaya Kristus. Kita nggak cukup dengan aku tahu firman Tuhan. Tapi mesti dibagikan, disampaikan. Apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, 1 Korintus 4 ayat 15-17, dia bilang begini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu.
Sebab itu aku menasihatkan kamu turuti teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara perhatikan, di zaman Daniel dan kawan-kawan di kerajaan Babilonia, mereka melakukan pemuritan. Bahasa Ibrani itu hafruta. Hafruta itu persahabatan sejati. Dan ketika ada ancaman-ancaman dari raja pada waktu itu, sudah perhatikan seluruh orang Israel itu tahu bagaimana caranya hidup. Karena ada apa? Hafruta. Waktu itu nggak ada WA. Ya, jadi kalau ada sekarang orang nggak punya waktu, pada dia pakai handphone ada 34, itu sesuatu yang memalukan. Di zaman Daniel dan kawan-kawan nggak ada WA, nggak ada handphone. Tapi orang-orang Israel yang ribuan orang di daerah Babilonia itu bisa mendengar kebenaran. Di zaman Esther dengan pamannya Mordekai, itu seluruh orang Israel itu berdoa puasa tanpa ada WA itu. Tapi begitu kuatnya discipleship itu dan istilah Hafruta. Kemudian di zaman Yesus dia bikin apa? Pemuritan 12 murid. Paulus tiru itu dan lakukan di Efesus 12 murid. Dan seterusnya. Sampai sekarang. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Brasil namanya Ep Huber. Dia menerangkan bagaimana kota Sao Paulo mengalami pemuritan yang begitu dahsyat. Sampai ada dokter kandungan, dokter ahli kandungan yang sibuk mengoperasi orang di rumah sakit. Dia pun punya komsel sampai 5.000 komsel hanya menggunakan teknologi handphone. Waktu kami pelayanan di India sama, hampir kurang lebih 30 juta, hampir 40 juta orang dimenangkan dalam waktu kurang dari 15 tahun. Karena mereka melakukan pemuritan oleh Victor John. Dan seterusnya, di gereja-gereja modern di Indonesia justru lebih banyak rapat, lebih banyak bangun gedung, lebih banyak pesta makanan dan lain-lain. Saya berdoa supaya kita mulai melakukannya. Terus, nah, dari penjelasan 1 Korintus 4 ayat 17, Paulus memperingatkan 5 hal. Yang pertama, gereja banyak pendidik, tetapi tidak ada bapa. Dan ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena Maliaki 4 ayat 6 bilang, kalau nggak ada bapa, smite the earth with a curse. Kutuk akan masuk. Karena bapa itu memproteksi. Yang kedua, Paulus menyatakan dirinya sebagai bapa. Syaratnya ialah Injil yang kau beritakan. Yang ketiga, keteladanan hidup. Dari mana? Dia tiru dari Kristus. Itulah sebabnya Paulus bikin pemuritan. Yang keempat, utus orang yang setia. Orang setia itu dimuridkan, disebut anak rohani. Dan yang kelima, sumber keteladanan ialah Kristus. Bisa saja Bapak rohani kita, Ibu rohani kita, sahabat rohani kita bisa saja gagal, tapi Kristus tidak gagal. Maka kita tidak menjadi putus asa hanya karena orang yang kita idolakan kemudian menjadi gagal. Itu sebabnya kita punya idola hanya Kristus. Ada sebuah quote yang saya kutip. Dia bilang begini, Tuhan tidak ciptakan kita untuk menjadi orang sukses, tetapi Dia ciptakan kita untuk menjadi orang setia. Jadi, penuhilah pialamu dengan kesetiaan. Kesuksesan itu bonusnya. Haleluya. Nah, saya ajak kita di grup masing-masing untuk sharingkan hal ini. Jangan melebar kemana-mana, supaya kita fokus. Apakah Anda sudah punya bapak atau ibu rohani, atau mentor, atau sahabat rohani? Jika sudah, beritahu yang lain dan bagaimana cara Anda melakukannya. Jika belum, mengapa? Dan segeralah ambil keputusan.
Sebab discipleship atau pemuritan itu perintah Raja kita. Yesus bilang dalam Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan media utama ialah pembapaan, mentoring. Ini yang kemudian disebut berdampak. Bahasa Tanimbarnya menyala. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.